Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, kita harus membahas hal ini ketika kemudian Gibran Rakabuming Raka itu dipanggil Bawaslu dan ternyata Bawaslu telah mengeluarkan fakta bahwasannya Gibran Rakabuming Raka telah melanggar aturan kampanye ketika membagi-bagikan susu di Car Free Day kawan-kawan. Ini yang kemudian menjadi perbincangan publik saat ini. Karena ketika kemudian wartawan meminta tanggapan dari seorang Gibran perihal susu tersebut, jawaban Gibran betul-betul di luar dugaan. Ini yang harus kita bahas lebih jauh lagi kawan-kawan. Ya, kawan-kawan mungkin sudah lihat video di samping ini reaksi Gibran saat ditanya soal susu. Betul-betul kawan-kawan. Tanpa berlama-lama lagi, coba kita lihat dulu. Mas, sempat disampaikan dulu tidak ada asal susunya di dalam dari mana, Mas? Jadi sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Bunda kan tempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Ya. Oh, ini betul-betul cawapres atau gimana nih? Astaga. Cawapres kok sebercanda ini loh. Astaga. Why. Saya di mana ini, men? Waduh. Dah ya. Ini yang kemudian membuat orang-orang tidak percaya ketika Gibran debat kemarin yang begitu lancar ngomong gitu. Karena secara apakah kita pemimpin kita ke depannya harus seperti ini gitu. Saya nggak bisa bayangkan misalnya nih Gibran jadi cawapres, kemudian Pak Prabowo ke luar negeri untuk urusan politik luar negeri, Pak Gibran yang mengendalikan politik dalam negeri. Kemudian ada masalah, taruhlah misalnya masalah pupuk yang masih mahal, kemudian langka itu. Ini yang kemudian ketika para petani nanya, loh kenapa ini Mas Gibran Pak Cawapres yang kemudian pupuk dan ini masih langka dan sangat mahal gimana nih? Langsung dijawab sama Pak Gibran, dah ya. Aduh, saya nggak bisa bayangkan itu. Terus nggak ada bedanya sama bapaknya ini Mas Gibran. Aduh, kasihan. Terus yang lebih kasihan lagi sebenarnya di sini tidak sekedar Mas Gibrannya, tidak, tapi orang-orang di belakangnya itu loh yang ngekor itu. Ini semuanya aduh. Astaga. Apakah mereka tidak menyadari loh kok gini loh kapasitas dari seorang calon wapres kita gitu. Loh kok gini loh jawaban-jawabannya. Yang kita butuhkan adalah penjelasan gimana susunya itu sebenarnya dari mana gitu. Andai kata ada pembelaan misalnya nih, susu itu dari masyarakat, tinggal saya bagikan ke anak-anak, saya bantu bagikan, mungkin itu bisa diterima secara fair-fair saja. Tetapi aduh, untung bukan saya wartawannya itu. Kalau saya yang tanya itu mungkin marahnya itu minta ampun, serius. Saya salut sama beberapa wartawan yang nanya itu, yang sudah cepat-cepat ngomong supaya didengarkan. Bagaimana ketika kita mewawancarai seseorang, kita harus cepat ngomongnya, jelas ngomongnya, kemudian pertanyaannya lebih terperinci supaya lebih jelas. Terus jawaban dari narasumbernya bilang, dah ya. Andai kata narasumbernya seorang anak-anak misalnya, kalau bilang dah ya oke lah fine. Tapi ini calon wakil presiden, kapasitasnya itu, jawaban yang kita inginkan itu kayak ekspektasi kita itu tinggi untuk mendengar jawaban-jawaban dari calon wakil presiden. Ini calon wakil presiden jawabannya kok, aduh, sekali lagi ya. Asal susunya di dalam
Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.